Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali meneruskan kajian tafsir kita, dan hari ini kita akan mengupas tafsir surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini adalah surat Makkiyah, turun setelah hijrah, dan ayatnya ada berjumlah 21 ayat. Surat Al-Lail ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW, yang waktu itu tidak tega melihat ada seorang budak disiksa oleh orang Quraisy supaya meninggalkan agama Islam. Lalu oleh beliau dibeli budak itu, kemudian dimerdekakan. Makanya nanti di surat Al-Lail itu ada ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang a'ta wattaqa, yang memberi, bersedekah, dan dia bertakwa kepada Allah, fasunayassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan kepada al yusra. Al yusra itu bisa bermakna kemudahan hidup, bisa bermakna pahala, bisa bermakna surga. Itu dalam tafsir-tafsir yang mu'tabarah itu disebutkan seperti itu. Nanti kita akan bahas pada saatnya. Itu surat Al-Lail. Asbabun nuzulnya terkait dengan Abu Bakar Siddiq yang membelikan budak dan memerdekakan. Dan memang itu kegemaran beliau. Beliau itu orangnya tidak tega kalau ada orang dizolimi kemudian dia sanggup memerdekakannya, menolongnya, kecuali beliau akan menolongnya. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah dari siapa itu, Umayyah bin Khalaf, itu sampai menantang yang menjualnya. Gitu. Sammis saman, berapa kamu mau ini harga Bilal ini? Ditantang sama beliau. Kata Umayyah bin Khalaf, sekian. Ya. Kata Umar, andaikan kau minta seberapa pun aku bayar. Itu luar biasa. Jadi kadang untuk mengalahkan orang kaya yang zalim itu, orang kaya yang lain itu bisa sedikit rada sombong, rada tinggi gitu. Berapa kamu mau? Saya beli kan gitu. Seperti Utsman bin Affan ketika membebaskan sumur kan, milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya sumur di Madinah, setiap orang yang ngambil air di situ bayar. Oleh Utsman, berapa kamu mau? Sekian. Kalaupun kamu minta berlipat-lipat, aku akan bayar. Akhirnya dibeli sumurnya, dan oleh Utsman bin Affan disedekahkan, diwakafkan. Semua orang yang ambil air di sini gratis. Makanya sekarang itu di Madinah ada disebut dengan Bir Utsman, sumur Utsman bin Affan. Bir Utsman itu artinya sumur Utsman. Itu pahala jariahnya akan beliau dapatkan 1400 tahun yang lalu sampai nanti hari kiamat. Subhanallah. Makanya dalam hadis afdhalus shadaqah suqyal ma, sedekah yang paling afdal adalah mengalirkan air, bikin sumur ataupun mengalirkan ke warga, sumur pancura dari gunung ditampung kemudian disalurkan, apapun bentuknya. Afdhalus shadaqah, sedekah yang paling afdal adalah yang berkenaan dengan air, karena air merupakan hajat yang paling dasar buat manusia. Suqyal ma, termasuk juga air untuk minum. Yang paling afdal sedekah itu yang memberi minum, ya, seperti mungkin zaman sekarang
modelnya tuh air mineral ya, bersedekah dengan air mineral, bersedekah dengan kopi, bersedekah dengan teh zaman sekarang ya, konteksnya begitu. Maka itulah seafdal sedekah suqyal ma, yang berkenaan dengan air, baik itu air yang dialirkan untuk kehidupan ataupun air yang diminum. Itu berkenaan dengan asbabun nuzul surat Al-Lail. Adapun terkait dengan surat Al-Lail itu dibaca dalam sholat, maka juga ada cerita bahwa Rasulullah SAW di zaman beliau itu ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Suatu hari beliau ngimamin sholatnya sholat isya. Bacanya itu tiwalul mufassal, surat-surat yang panjang. Surat tiwal, kan ada surat tiwal, ada mufassal, ada qisar. Tiwal itu surat-surat panjang, itu untuk tahajud itu. Yang kedua surat tiwal, dan mufassal itu surat-surat menengah, ayat-ayat yang mi'in, sebutnya surat mi'in, surat yang 200-an ayat itu. Ya, di bawah itu namanya mufassal, surat yang agak sedang pendek. Lalu yang paling bawahnya itu adalah qisar. Qisar itu surat-surat pendek. Tidak ada tiwal, ada mufassal, ada qisar. Tiwal itu untuk tahajud, untuk sholat sendirian, mangga itu. Lalu mufassal untuk sholat subuh. Lalu qisar untuk sholat selain itu, ya maghrib bisa. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal ini kan memang seorang qari, hafiz Quran dan ahli dalam bidang Quran. Kegemarannya bidang Quran. Waktu itu beliau ngimamin sholat isya, tetapi menggunakan ayat-ayat tiwal, ayat surat-surat yang panjang, yakni Al-Baqarah nyambung kemudian ke Ali Imran, panjang, nggak berhenti bacanya. Sementara makmumnya itu adalah heterogen, ada yang punya hajat, punya kebutuhan. Di antara makmumnya itu ada orang yang punya ladang, kebun kurma. Dan jadwal itu malam itu adalah jadwal dia nyiram kebun kurma. Karena sholat isyanya panjang, akhirnya dia berpikir, kalau saya nggak segera ke kebun ini air bisa habis nggak kebagian. Akhirnya beliau nyalip imamnya, mendahului imamnya, menyelesaikan sholat terlebih dahulu, langsung kabur dari masjid. Jadi imamnya masih rakaat pertama, dia lihat-lihat, ini mau beres, imam Kim mau beres ya. akhirnya sholat duluan, selesaikan, percepat, pergi. Nah, setelah itu Mu'adz, bahasa kita mah mengumpatlah orang itu gitu. Mengumpat orang itu dan menyalahkannya. Nah, akhirnya kisah itu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang dipanggil oleh beliau siapa? Imamnya. Dan mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ingin buat fitnah di masyarakat hai Mu'adz? Maksudnya apakah kamu ingin menjadikan masjid jadi orang tidak mau ke masjid gara-gara itu? Ditegur. Kalau kamu sholat isya, ngimamin sholat isya, bacalah yang sedang-sedang saja. Baca Al-Lail, baca Ad-Duha, baca Asy-Syams. 3. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan sholat isya itu imam membaca surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Jadi ayat-ayat yang menengah lah, dari sekitar Ad-Duha sampai ke Al-Ghasyiyah, ayat-ayat yang sedang. Nah, singkat cerita akhirnya yang disalahkan oleh Rasul itu adalah Mu'adz. Kalau kamu ngimamin orang-orang, wahai Mu'adz, apalagi sholat isya ataupun maghrib, maka bacalah yang pendek. Isya pendek tapi agak panjang sedikit, maghrib pendek, kalau subuh boleh agak panjang. Boleh di juz 29, 28 untuk subuh itu boleh. Kalau isya sekitar Al-Ghasyiyah, Al-Lail, Asy-Syams. Kalau maghrib ya Atin, Alam Nashrah, kemudian Tabat Yada, Quraisy dan lain-lain sebagainya. Itu Masya Allah ada di Ponorogo. Mana kita sahat Pangeran di Ponorogo. Nah, itu seperti itu ya. Jadi cerita ini juga berkenaan dengan Rasulullah SAW yang menegur sahabat memimpin masyarakat dengan surat yang panjang. Dan itu juga merupakan sebuah faedah hukum bagi kita bahwa makmum itu jika dalam keadaan darurat terpaksa bisa jadi dia mendahului imamnya. Kemudian, tapi ini
bukan sebuah fenomena umum ya, karena itu harus terjadi di kala itu, dan itu pun hukumnya akan khusus. Misalkan kita dalam keadaan yang sangat darurat sekali mungkin bisa dipraktekkan, tapi kalau tidak darurat tidak boleh mendahului imam, bahkan batal sholatnya ya. Dua gerakan saja kita mendahului imam, sholatnya batal. Ada Pak di kita ini sholat yang imamnya belum salam dia sudah salam, kita belum assalamualaikum dia sudah ke kiri, nah itu mendahului imam. Kalau dua gerakan dia mendahului imam bisa batal sholatnya. Ada yang i'tidal duluan, imamnya belum i'tidal. Ada yang ngeruku duluan belum. Itu kalau sampai dua gerakan kata Imam Syafi'i itu bisa batal. Maka ya, janganlah kita berani-berani mendahului gerakan imam. Terus demi tumaninahnya sholat. Bagaimana kalau yang nggak tahu ya dikasih tahu. Ya masalahnya nggak tahunya jarang ngaji juga ya, susah juga kasih tahunya gimana. Itu surat Al-Lail. Penamaannya dinamakan surat Al-Lail karena Allah memulai surat ini dengan surat Al-Lail ya. Lalu pokok atau tema utama dari surat Al-Lail, kandungan utama surat Al-Lail adalah tentang kedermawanan dan kebakhilan. Al-badlu wal bukhlu, tentang kedermawanan dan kebakhilan. Itu inti atau tema utama surat Al-Lail. Nanti kita akan baca kita akan tafsirkan separuh-separuh ya, separuh surat Al-Lail dan separuhnya di pertemuan berikutnya. Adapun faidah dan hikmah dari surat Al-Lail itu adalah yang pertama, bada Allah Ta'ala bil qasam bil lail qabla nahar. Allah bersumpah dengan malam dahulu, kemudian siang, karena malam itu lebih dulu dari siang. Jadi kalau ada yang bertanya malam dulu siang dulu, jawabannya adalah malam dulu baru siang. Ayam dulu telur dulu. Mang Adi, ayam dulu dong heula Mang Adi. Kira-kira jawabannya apa? Yang disebutkan duluan. Yang disebutkan duluan. Kalau pertanyaannya ayam dulu telur dulu, ayam. Kalau pertanyaannya telur dulu ayam dulu, telur. Tapi yang sebenarnya wallah alam mana telur dulu atau ayam dulu, karena tidak ada ayam kecuali telur dulu, kalau tidak ada telur yang berasal dari bukan ayam. Jadi itu ayam dulu, telur dulu, jangan kermin siapa tadi. Jadi itu polemik yang sudah berusia ribuan tahun belum ada jawabannya mungkin. Telur dulu atau ayam dulu. Nah, kalau di ayat ini malam dulu baru siang. Bada Allah Ta'ala bil qasam bil lail qabla an-nahar li'annahu asbaqu min an-nahar fil wujudi wal khalqi. Baik dalam kenyataan semesta ataupun dalam penciptaan. Jadi Allah menciptakan malam lebih dahulu kemudian siang. Dan Allah menghadirkan ke semesta ini malam dulu baru siang. Begitu. Dan itulah kehebatan Quran. Ada orang yang menulis jurnal, menulis tentang kemukjizatan Al-Quran dalam padanan-padanan katanya, dalam kehebatan kosakatanya. Saya akan bacakan saja. Zukirat kalimatud dunya, kata dunia disebut di Al-Quran itu 115 kali. Begitu juga kata akhirat, lafaz akhirat 115 kali. Kata malaikat disebutkan 88 kali. Begitu juga lafaz syaitan disebutkan 88 kali ya. Lafaz surga disebutkan 77 kali. Lafaz neraka pun 77 kali. Berpasangan begitu indah, kosakatanya sepadan dan jumlahnya juga sama. Dan yang luar biasa itu, kata zakat itu disebutkan 32 kali. Percis dengan kata barokah disebutkan 32 kali. Ya memang tidak ada tafsir bilangan dalam Quran, tetapi para ahli meneliti, mencari, karena Quran itu kan dari semua aspeknya mukjizat. Quran itu dari segala aspeknya, dari segala sudutnya itu mukjizat. Maka ada yang berusaha menghadirkan makna mukjizat Quran itu dari sisi lain, bukan dari tafsirnya, bukan dari kandungannya, tetapi dari yang lain, yaitu dalam hal jumlah dan ayat, jurnal semacam dia bikin jurnal. Kata hukuman itu 117 kali. Kata ampunan 2 kali lipatnya, 234 kali. Ya,
al-uqubah dengan al-afwa. Al-afwa itu adalah ampunan. Itu hukuman 117, ampunan 234. Luar biasa ya. Subhanallah. Kata laki-laki 23 kali az-zakar, dan kata perempuan unsa 23 kali. Nanti juga di sini ada ayat wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dalam riwayat lain itu az-zakar wal unsa saja disebutkannya tanpa wa ma khalaqa, tapi itu riwayat tidak masyhur. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama dalam riwayat qiraahnya itu dengan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ada riwayat lain tapi sedikit itu langsung dzakara wal unsa saja, tetapi itu tidak populer. Yang mutawatir, yang disepakati oleh para sahabat termasuk Utsman bin Affan ketika mencetak Quran, yakni dengan yang wa ma khalaqanya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan penyebutan dzakar wa unsa itu juga seimbang, 23 kali dzakar, 23 kali unsa dalam Al-Qur'an. Luar biasa. Ini pasangan-pasangan lafaz yang sangat luar biasa. Kata daratan disebut 13 kali. Lalu kata lautan disebut 32 kali. Itu kalau dihitung dengan rumus tertentu, akhirnya akan berujung pada kesimpulan daratan itu 30%, lautan itu 70%. Dan itu fakta, lautan lebih luas dari daratan. Itu beberapa yang diteliti oleh para ilmuwan, oleh para ulama. Mengapa 14.000 abad yang lalu Al-Quran sudah turun demikian? Padahal Nabi SAW juga bukan seorang cendekia, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang filsuf, bukan. Nabi SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi yang apa adanya. Kemudian Rasulullah SAW diberikan wahyu Allah Ta'ala, sehingga kemujizatan Al-Quran dari sisi lafaz ataupun dari sisi bahasa itu tak terbantahkan sama sekali. Rasul bukan ahli membaca menulis, Rasul bukan seorang penyair, Rasul bukan seorang ilmuwan, tetapi dapat secara detail dan teliti menyebutkan itu semua dalam kesempurnaan. Maka ini sekali lagi menambah mukjizat Al-Quran. Hikmah kenapa Rasul itu ummi, tidak baca, tidak ditulis adalah agar Al-Quran benar-benar tidak diragukan oleh manusia. Kalau Rasul itu seorang profesor, pasti orang berpikir, wah Nabi kan orang profesor, ilmuwan, mungkin itu buatan sendiri. Kalau Nabi seorang penyair, mungkin orang mengatakan, oh Nabi kan penyair sehingga bahasanya bagus. Kalau Nabi seorang sosiolog, oh mungkin itu fenomena Quran yang disebutkan itu dari penelitian sosiologisnya. Kalau Nabi seorang sejarawan, mungkin orang akan berpikir Nabi Muhammad memang pakar sejarah sehingga tahu dia sejarah umat dahulu, Ashabul Kahfi, Maryam, Isa, Ilyas. Tapi beliau bukanlah yang tadi disebutkan, bukan seorang penyair, bukan ilmuwan, bukan profesor, bukan juga seorang jurnalis, bukan sejarawan. Nabi adalah seorang manusia biasa, Nabiul Ummi, dan juga Abdullahi wa Rasuluh. Kelebihan beliau adalah auha ilaihi, Allah mewahyukan kepadanya ilmu, Allah mewahyukan kepadanya wahyu, Allah mengkalamkan kepadanya firman-firman Allah, sehingga seluruh yang disampaikan itu fakta dan juga nyata terbantahkan. Ini hikmah kenapa Nabi ummi. Meskipun ada para mu'arikhun, para sejarawan Islam mencatat bahwa beliau itu ketika setelah perang Badar, karena banyak tawanan musuh yang mengajarkan baca tulis, beliau pun belajar saat itu, sehingga umminya beliau itu adalah di awal-awal, tapi kemudian beliau itu adalah bisa baca tulis. Buktinya adalah ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, itu beliau mengimlakan perjanjian kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib salah mengimla, oleh beliau diluruskan, hapus kata itu, ganti ini. Itu berarti beliau di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah sudah bisa membaca dan bisa mengoreksi sesuatu yang ditulis oleh juru tulisnya. Berarti itu baru sudah biasa. Jadi umminya itu tidak sampai akhir, tetapi ada proses belajar setelah itu beliau bisa baca tulis. Itu hikmah kenapa beliau itu Nabiul Ummi, supaya orang semakin yakin, semakin kokoh bahwa Nabi bukan
tadi seperti disebutkan, tapi beliau adalah orang yang rajulun auha ilaihi, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'a bidzakari qabla al-unsa. Kemudian Allah memulai lafaz laki-laki sebelum perempuan. Li'anna Adam khuliqa wa wujida. Karena Adam itu diciptakan lebih dahulu, diadakan lebih dulu, baru Hawa setelah itu. Dan Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Sulbi Adam, tulang rusuk. Tulang rusuk itu sifatnya apa? Bengkok. Rusuk itu bengkok. Makanya kata Nabi, wanita itu diciptakan dari rusuk. Ada dua pilihan. In idza qawam tahu, kalau kau berusaha meluruskan rusuk, inkasar, akan patah. Rusuk itu kalau dibiarkan, kalau kau luruskan tulang rusuk patah. Wa in tarok tahu, tapi kalau kau diamkan dia terus akan bengkok terus. Itu sifat tulang rusuk. Kalau kau luruskan patah, kalau kau biarkan dia terus bengkok. Jadi gimana dong? Ya gimana? Caranya adalah rubah dia pelan-pelan. Gitu. Makanya wanita itu ya begitu, akan bengkok terus. Kalau dibiarkan dia terus bengkok. Kalau diluruskan patah, dia tidak akan terima perasaan dan hatinya. Itulah rahasia dan kerumitan memahami wanita. Makanya satu-satunya yang dapat dipahami dari wanita adalah ketidak bisa dipahami. Jadi sesuatu yang paling mudah dipahami dari wanita adalah ketidakbisaan kita memahami mereka. Jadi sesuatu yang mustahil bagi kita dapat menyelami, mendalami perasaan dan emosional seorang wanita. Apalagi kalau dia pra menstruasi, itu luar biasa. Karena awalnya memang dalam sebuah kitab, dalam syarah Sahih Bukhari disebutkan haid menstruasi wanita itu adalah dulu awalnya bentuk hukuman Allah kepada Hawa alaihissalam karena beliau melanggar mendekati pohon larangan. Jadi itu secara sejarah itu menstruasi, mungkin secara biologisnya ada alasannya sebab-sebabnya, tetapi secara sejarah itu adalah bentuk hukuman Allah yang terus kemudian diwariskan kepada anak cucunya, kepada Hawa alaihissalam, bahwa itu adalah hukuman dari Allah karena Hawa mendekati pohon yang dilarang. Itu ada dalam penjelasan syarah Mukhtasar Sahih Bukhari, Imam Al-Andalusi, ya, seperti itu. Dan Al-Quran itu urutannya luar biasa. Coba kita lihat surat ini, Idza syamsu kuwirat misalkan, itu berurutan dari langit dulu. Idza samaun fatarat, langit dulu. Wa idzal kawakib, turun ke bawah, bintang-bintang, planet-planet. Wa idzal bihar, turun ke lautan, dari lautan ke wa idzal kubur bu'syirat, kemudian kuburan, artinya makam gitu, alam kubur. Kemudian jiwa, ya, kemudian juga tentang manusia. Jadi berurutan dari atas dulu. Makanya ngapain Quran itu kalau paham maknanya lebih cepat. Langit, kemudian planet, kemudian lautan, dan seterusnya. Itu kehebatan lafaz-lafaz Al-Quran. Bahkan surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat, onta dulu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dari onta ke gunung, ke lebih tinggi lagi. Dari gunung baru ke wa ilas sama rufi'at. Apakah kau perhatikan bagaimana daratan itu dibentangkan, kemudian bagaimana onta itu diciptakan, lalu bagaimana langit itu ditinggikan. Itu berurutan. Jadi bawah, tengah, atas. Dalam surat lain atas dulu, paling atas, kemudian tengah, kemudian bawah. Berurutan. Itulah tartib ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehingga menghafalkan ayat Quran kalau kita memahami maknanya jauh lebih mudah ketimbang kita tidak memahami maknanya. Surat Yusuf aja itu satu hari bisa dihafalkan karena kisahnya itu berurutan, itu kronologisnya itu enak untuk dihafalkan. Surat Yusuf itu dapat dihafalkan mungkin 1 atau 2 hari karena kisahnya berurutan, jadi gampang menghafalkannya. Kalau tidak paham ya nggak apa-apa, dicangkem saja ngapalnya, cuma ya lebih lama. Nah, itu yang pertama, faedahnya adalah bahwa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam yang waktu malam itu menutup terangnya siang.
karena malam lebih dulu daripada siang. Kemudian Allah menciptakan laki-laki duluan daripada wanita. Kemudian wal lail wan nahar asbaq minal khalqi wal wujud min dzakar. Dan malam serta siang itu lebih dulu juga daripada laki-laki dan perempuan. Jadi malam lebih dulu dari siang, laki-laki lebih dulu dari wanita. Malam dan siang lebih dulu daripada laki-laki dan wanita. Nah, itu sedikit kita mengupas tentang mukjizat dari lafaz-lafaz Al-Qur'an Karim. Faja'a tartibul ayat binafsi tartibil khalqi. Ayat-ayat Al-Qur'an itu sesuai urutannya dengan urutan kejadian di alam semesta. Urutan fenomena yang kita perhatikan di alam semesta. Hikmah yang kedua, waman arada syai'an fa'alaihi bibadli asbabi. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka dia harus mengerahkan asbab-asbabnya. Ini ayat kelima dan ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelimanya, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang bersedekah, dermawan, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan tentang surga, membenarkan tentang pahala, membenarkan tentang pembalasan, fasanuyasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia pada surga dan pahala, pada kebenaran. Jadi kesimpulannya, orang yang bersedekah, orang yang berinfak dan dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan kemudahan dalam hidupnya. Makanya orang yang rajin sedekah, orang yang bertakwa, menjaga ibadah dan dia rajin sedekah, Allah kasih jalan-jalan hidupnya itu. Jalan keluar kehidupannya itu dikasih, kemudahannya dikasih. Al-yusra itu dua arti, satu bermakna surga, dua bermakna jalan kemudahan. Berarti rumusnya, kalau kita ingin mudah hidup kita itu rumusnya dua, a'to wattaqo. Apa a'to itu? Bersedekah, wattaqo dan beribadah. Itu asbab kemudahan hidup kita. Jadi hikmah kedua itu, barang siapa yang ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, maka tempuhlah sabab-sababnya, tempuhlah langkah-langkahnya. Nah, kita ingin hidup kita kan mudah, kita ingin masuk surga. Jadi di dunia hidupnya mudah, di surga mendapatkan keselamatan. Maka rumusnya dua, a'to wattaqo, banyak memberi dan bertakwa kepada Allah. Itu rumus Quran, tidak mungkin meleset. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin membeli, a'to bahasa Arabnya, a'to wattaqo, dan dia menjaga ketakwaannya, maka Allah akan berikan dia kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi ada syaratnya, wasaddaqa bil husna. Dia beriman kepada al-husna, kepada surga, kepada akhirat, kepada yaumil akhir. Maka Allah akan berikan dia fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man khafa syai'an fa alaihi ijtinabu asbabi. Dan barang siapa yang takut, khawatir tertimpa sesuatu, maka dia pun harus menjauhi asbab-asbabnya. Itu rumus Quran. Barang siapa yang ingin sesuatu, lakukan sebabnya. Barang siapa yang takut sesuatu, tinggalkan sebabnya. Apa yang ditakutkan oleh kita? Yang kita takutkan itu, satu, mendapatkan kesulitan dalam hidup, dan yang kedua, kita dimasukkan ke neraka. Itu kesulitan kita. Takut ripuh di dunia, sulit dalam berbagai hal, juga takut di akhirat kita nggak selamat. Maka agar kita tidak mengalami kesulitan di dunia dan juga diberikan kemudahan di akhirat berupa surga, rumusnya juga dua. Apa itu? Rumus kesulitan di dunia dan juga dimasukkan ke dalam neraka adalah fa'amma man bakhila wastagna. Bakhil wastagna dan merasa cukup dari Allah. Tidak perlu kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak beriman dengan hari akhir, fasanuyassiruhu lil husra, maka dia akan diberikan kesulitan dalam hidup. Jadi ini rumusnya ini aksiomatik gitu. Rumusnya pasti. Yang rajin sedekah, dia bertakwa dan beriman kepada yaumul akhir, Allah mudahkan hidupnya. Baik dunia maupun akhirat. Lalu kebalikannya, orang yang bakhil, merasa cukup dari Allah, tidak perlu Allah, kemudian tidak beriman kepada yaumul akhir, maka hidupnya akan sulit dan kesudahannya adalah an-nar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dirangkum dalam tafsirnya itu, barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka tempuhlah asbab-asbabnya. Dan barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka hindarilah asbab-asbabnya.
Kayak dulu waktu corona, kita takut corona. Kita tinggalkan asbab-asbabnya. Berupa kita menjaga protokol. Ya. Kita takut tidak lulus, maka hindari sebab-sebabnya. Malas, kemudian tidak belajar, kemudian tidak memperhatikan pelajaran. Kita takut bodoh, tapi asbab-asbabnya kita tempuh. Malas, tidak sungguh-sungguh, memaksakan. Kemudian alasan sepele dia tidak hadir, alasan sepele tidak maksakan, baru hujan sedikit tidak datang, itu dia tidak maksakan. Dan kita tahu bahwa sebab Adam tergelincir itu kan dua, satu memaksakan dan yang kedua lupa dengan tujuan hidupnya. Dan itu sifat turun temurun sampai ke cucunya nanti sebelum hari kiamat. Nah ini maka kita ini suka paradok, Pak. Kita ingin selamat di dunia, dimudahkan hidupnya di dunia, dan ingin mendapatkan akhirat yang baik, tapi kita tempuh cara-cara yang sebaliknya dari itu. Kemudahan kita ada pada 3. 1, tadi apa? Sodako, atau memberi, banyak memberi. Yang kedua, tako, bertakwa. Lalu yang ketiga, sodako. Apa sodako? Beriman. Berbagi, bertakwa, iman. Itu rumus mudah dalam hidup, rumus kemudahan hidup. Berbagi, takwa, iman. Berbagi dalam lafaz atau bertakwa dalam lafaz ittaqo, kemudian sodako bil husna itu adalah membenarkan hari akhirat. Sodako itu bukan sedekah. Bukan sedekah. Sodako itu tasdik. Tasdik itu membenarkan. Ya. Jadi sekali lagi rumus agar hidup itu mudah dan selamat di akhirat 3. 1, a'to, sedekah. Yang kedua, ittaqo, bertakwa. Yang ketiga, sodako, beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Lalu rumus kesulitan di dunia juga 3. 1, bakhil. Yang kedua, istagna, merasa cukup dari Allah. Yang ketiga, kadzdzaba bil husna, mendustakan hari akhirat. Nah itu rumus kehidupan lah. Al-Quran sudah memberikannya kepada kita. Mustahil meleset dan mustahil Allah menyelisihi firman-Nya. Makanya siapapun yang menempuh jalur ini Allah akan kasih kemudahan. Ingin mudah hidupnya, lakukan 3 hal. 1, mudah berbagi. Yang kedua, jaga ketakwaan. Yang ketiga, imani hari akhirat. Ingin sulit hidupnya, silahkan tempuh 3 hal. 1, bakhil. Yang kedua, merasa cukup. Yang ketiga, tidak mengimani akhirat. Ya sudah, hidupnya pragmatis. Orang kalau nggak iman ke akhirat, Pak, hidupnya pragmatis. Hidup sehari tahun. Ada harta haram, sikat. Aya nu geulis, sikat. Aya nu subhat, sikat. Karena hidupnya pragmatis, tidak iman kepada akhirat. Bahaya. Kayak binatang. Tapi kalau orang hidupnya itu ada misi untuk akhirat, dia tidak akan berani. Ada yang cantik, tidak akan disikat, tapi dinikahi. Ada yang uang yang haram, tidak akan disikat, diberikan kepada yang berhak mengurusnya. Ada yang subhat, tidak akan diambil, karena subhat itu akan merusak badannya dan juga harta dan juga keluarganya. Ya itulah konsep hidup orang beriman. Ya. Lalu yang ketiga, kita cukupkan sampai ayat ini aja, ayat separuhnya. Alladzi yazunnuhul abdu anfa'ulahu wa masdaru quwwatihi biduni wajhi haqqin kalma. Sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai sumber energinya, sebagai sesuatu yang paling dapat menolongnya nanti, kemudian tidak digunakan dalam kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu adalah hal yang paling akan lebih cepat meninggalkannya. Sesuatu yang dikira oleh manusia bahwa itu paling bermanfaat bagi dirinya, paling menolong dirinya, dan juga paling menjadi sumber energi kehidupannya. Contohnya harta. Maka ketahuilah bahwa ketika dia meninggal, itulah yang paling cepat akan dia tinggalkan di dunia ini. Orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan kejayaannya, kejabatannya, maka ketahuilah sebelum mati itu yang akan paling dia tinggalkan lebih dulu daripada yang lain. Orang kaya raya, maka ketika mati, kekayaan itulah yang paling cepat dia akan tinggalkan daripada yang lainnya. Jabatan tinggi, maka setelah menjelang kematiannya, jabatan itulah yang paling akan lebih cepat dia tinggalkan daripada yang lainnya. Baru juga mau pensiun sudah paspor sindrom. Nah, itu ayat ke-11. Jadi
sesuatu yang akan lebih cepat kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang paling kita sukai. Makanya sayangilah keluarga karena Allah, sayangilah harta karena Allah, sayangilah jabatan karena Allah. Kalau semua karena Allah ala wajhi hakin, maka itu tidak akan menimpa kita. Karena pada hakikatnya itu kembali kepada pemiliknya dan kita ikhlas meninggalkannya. Tapi kalau itu menjadi tidak dikaitkan dengan Allah, dia punya harta tapi tidak dikaitkan karena Allah, dia punya keluarga, menyayangi keluarga tapi tidak dikaitkan karena Allah, maka ketahuilah itulah yang pertama kali akan dia tinggalkan sebelum yang lain-lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Saat dia meninggal dunia, saat dia tarodda, jatuh tersungkur, maka sesuatu yang dia anggap bermanfaat baginya akan lebih cepat dia tinggalkan daripada yang lainnya. Itu ayatnya ini. Wa may yughni anhu, dan apa yang dia kira akan bermanfaat baginya, maluhu, hartanya terutama, idza tarodda, apabila dia tersungkur jatuh ke tanah, maka itu yang tepat dia akan tinggalkan. Maka ini menjadi tausiah, menjadi nasihat buat kita semua. Bisa jadi yang kita andalkan, kita cintai habis-habisan itu keluarga. Kalau kita meninggal, maka itulah mereka yang pertama kali akan kita tinggalkan lebih cepat. Kalau kita menyayangi harta, maka harta itulah yang pertama kali akan kita tinggalkan lebih cepat. Kalau kita menyayangi jabatan, maka ketahuilah jabatan itu yang pertama kali akan kita tinggalkan daripada yang lain. Tetapi itu semua berbalik, andaikan semua itu ala wajhi hakin, kita niatkan dan kita kaitkan semuanya dengan Allah. Kita sayang, kita lindungi, kita bebeakan untuk keluarga, tapi hakikatnya ibadah kepada Allah, maka ini tidak akan terjadi. Kita habis-habisan mengejar kekuasaan, tapi untuk digunakan maslahat hamba-hamba Allah, menolong hamba Allah, menerapkan kebijakan yang baik, menolong masyarakat, menolong agama Allah, maka itu tidak akan terjadi seperti ayat ini. Transfer duluan ke akhirat ya. Jadi sudah mengirim pahala dulu ke akhirat, sudah dia depositkan di sisi Allah SWT menjadi kebaikan. Tinggal samper ya. Maka dari itu ini menjadi pengingat kita semua, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, apa yang kita jaga. Kalau bukan karena Allah, maka mereka akan meninggalkan kita lebih cepat dibanding yang lainnya. Soalan Tafadhol, barangkali ada yang bertanyakan. Cukup mungkin tafsirnya sampai ayat 11. Besok kita sambung dari 12 sampai ke 21. Enggak. yang tanya silakan Pak. Oke. Kalau tidak ada kita simpulkan saja untuk surat Al-Lail. Atau masih pada tiba. Jadi yang orang bilang harta tidak akan dibawa mati itu salah. Tidak akan dibawa mati itu kalau tidak digunakan untuk agama. Tapi kalau kita gunakan untuk agama, justru harta itu dikirim duluan. Betul. Jadi ketika mati kita sudah ada ini apa cadangannya di sana. Ya. Betul tadi. Betul. Justru harta itu yang akan dibawa mati. Dibawa mati. Tapi bukan bendanya. Pahalanya. Apa namanya? Pahala atau dosa dari harta itu. Kalau orang menggunakan harta dalam kemaksiatan atau kemadorotan, kita mentransfer dosa ke akhirat. Ini jadi jariah kita. Tapi kalau kita melakukan dalam kebaikan, maka itu akan menjadi transferan kita ke akhirat. Jadi sudah kita kirim dulu ke akhirat nih, dari harta kita sudah transfer duluan. Maka harta itu dibawa mati. Harta itu dibawa mati, tapi bukan bendanya. Ada apanya? Pahalanya dan dosanya. Kita sekarang kadang terjebak ya, harta tidak dibawa mati. Harta dibawa mati enak saja, kan dihisab. Kan dihisab ya. Semua itu manusia itu semua itu dibawa mati. Semua itu yang ada pada manusia dibawa mati. Yang halal aja dihisab, apalagi yang haram. Yang halal dihisab, apalagi yang haram. Jabatan yang legal saja akan dihisab, yang sah aja dihisab, apalagi yang tidak sah dan tidak legal. Apalagi memperolehnya dengan cara-cara yang tidak syar'i dan tidak sah secara hukum, akan lebih dihisab lagi. 2 kali hisabnya. Kenapa kau ambil dengan tidak sah dan kenapa kau gunakan dengan tidak benar ya. Jadi itulah paradigma kita kepada kehidupan. Yang hadis tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya. Lan tazila qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dihisab di sidang kecuali ditanya 4 hal. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia sedekahkan, infakkan. Tentang usia mudanya, saat muda kemana saja. Yang ketiga tentang umurnya, saat dia
masa rentang umurnya berapa puluh tahun dia gunakan untuk apa. Lalu yang ketiga tentang kesehatannya, saat dia sehat digunakan untuk apa. Kita mah terbalik Pak, masih gadis, masih cantik, ataupun ibu-ibu masih muda tidak pakai jilbab. Geus ini pakai jilbab. Yang naon jilbaban Israel. Padahal geus ini mah maksudnya dalam Al-Qur'an mah ghairu ulil irbah, yang tidak sudah punya hasrat. Ghairu ulil irbah ya enggak ada yang berhasrat sama ini. Yakin dia mungkin. Ya. Jangankan anak muda, yang sudah tua pun enggak mau sama ini. Nembe di kudungan, nembe dibungkus. Ya kasarnya mah tidak terlalu signifikan gitu. Justru yang masih muda, yang masih neuner, yang masih cantik, baik itu mungkin ibu yang masih muda atau mungkin anak gadis yang masih neuner gitu. Nah, itu baru yang masih neuner itu harus dibungkus. Biarkan hanya ahlu mahramnya yang boleh membukanya. Ini mah terbalik kan? Terbalik. Maka hisab masa mudamu akan dihisab dan kamu tidak akan bergeser sebelum itu dijawab. Perlu kita perhatikan. Hartanya dari mana dan dikemanakan, masa mudanya dipakai apa, kesehatannya dipakai apa, dan usianya dipakai apa. Semua itu akan dihisab. Dan kita tidak akan bergeser kaki kita, maksudnya tidak akan suruh pergi sampai itu terjawab semua. Itulah hisab-hisab kita. Yang sehat saja dihisab, apalagi yang menggunakan kesehatannya untuk maksiat. Ya. Yang hartanya halal saja dihisab, apalagi yang digunakan halalnya pada ketidakharaman, apalagi memperoleh dengan yang haram, berat. Makanya kata Ibnu Qayyim, manusia mah sagalana pikarunyaeun. Angel. Anu beunghar pikarunyaeun, karena setiap rupiahnya akan dipertanggungjawabkan. Anu miskin dia pikarunyaeun karena di dunianya ripuh, di akhirat potensi ripuh deui. Kalau dia tidak bertakwa kan begitu. Pikarunyaeun manusia mah. Nu pinter pikarunyaeun, kenapa dengan ilmunya dia tidak banyak beramal, dan itu objek hisab juga. Yang bodoh lebih pikarunyaeun, kunaon tidak punya ilmu sehingga dia tidak punya cara ataupun tidak punya konsep bagaimana ubudiyah beribadah kepada Allah. Pikarunyaeun. Nu kasep pikarunyaeun, nu goreng pikarunyaeun, nu geulis pikarunyaeun, nu butut pikarunyaeun. Kata Ibnu Qayyim, manusia mah sadayana pikarunyaeun. Makanya yang perbanyak adalah istighfar. Karena kita sudah pernah bahas, iblis berjanji akan menyesatkan kita, tapi Allah berjanji akan mengampuni kita selama kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi rabbifirli wa atubu ilaihi. Itu harus senantiasa dibacakan terus-menerus, terutama waktu sebelum sahur, karena ayat khususnya wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Maka ulama berkesimpulan di waktu sahur zikir yang paling afdol adalah zikir istighfar, bukan zikir-zikir yang lain. Meskipun zikir lain itu semuanya bagus, semuanya baik, semuanya afdol, tapi yang paling afdol di saat pagi hari adalah istighfar. Mustamfirina bil ashar. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum. Kita cukup sampai demikian. Wa ma taufiquna illa billah, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wallahu ta'ala a'lam bi muradihi, wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.